dua tangan dan wajah beliau dalam bejana itu. Dan beliau juga mengeluarkan air dari mulut beliau padanya. Jadi majja wa majja fihi itu adalah ketika berkumur beliau apa istilahnya? Ya, berkumur ya, menggerak-gerakkan, menggoyang-goyangkan air yang ada di mulutnya. Kemudian beliau mengeluarkan lagi pada bejana. Untuk yang hadis ke-150 ini, penjelasannya sudah diwakili pada hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-149, bahwa kemarin sudah kita jelaskan semua bentuk wadah, kendi, bejana, panci, periuk, gayung, semua itu boleh digunakan untuk berwudu. Bahkan Rasulullah memasukkan tangannya di dalamnya, menunjukkan air yang ada di situ tidak rusak setelah dipakai untuk berwudu. Baik, kita akan bacakan hadis berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, lama taqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'uhu ista'dhana azwajahu fi ayyi marrada fi baiti fa'adhinna lahu. Akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi baina Abbasin wa rajulin akhar. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha tuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda wajhuhu hariku alayya min sab'i kirabin lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli a'hadu ila an-nas. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفقا يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma taqula an-nabiyyu washtadda bihi waj'uhu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, semakin parah sakit beliau, semakin keras, istadzana azwajahu fi ayyi marrada fi baiti. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau agar beliau dirawat di rumahku, kata Aisyah. Fa'adhinna lahu, maka kemudian istri-istri beliau mengizinkannya. Fakharaja an-nabiyyu baina rajulaini tahutu rijlahu fil ardi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan dipapah oleh dua orang. Sedangkan kaki beliau berusaha untuk menapakkan, melangkah di tanah. Baina Abbasin wa rajulin akhar. Dua orang yang memapah itu adalah Abbas, sahabat Abbas radhiyallahu anhu, dan seseorang yang lain. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha hadis, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda wajhuhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk ke dalam rumah dan sakit beliau semakin parah, Nabi bersabda, hariku alayya min sab'i kirabin lam tuhlal awqiyatuhum. Guyurilah aku dari 7 kantong air yang terbuat dari kulit yang belum dibuka tali pengikatnya. Semoga setelah itu nanti la'ali a'hadu ilan nas, semoga setelah itu nanti aku bisa memberikan nasihat kepada orang-orang. Wa ujlisa fi mikhdafin Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam didudukkan ya pada bejana yang
berukuran agak besar terbuat dari tembaga milik Hafsah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami memulai untuk mengguyur beliau. Kami memulai untuk mengguyur beliau dengan air-air itu. Hatta tafiqa yushiru ilaina, sehingga setelah itu beliau memberi isyarat kepada kami seakan-akan ingin mengatakan an qad fa'altunna, kalian telah melakukannya dengan baik. Tsumma kharaja ilan nas, kemudian beliau keluar menemui orang-orang. Baik, kita akan jelaskan apa yang terkandung dalam hadis-hadis ini ya. Secara ringkas kita pahami ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakitnya semakin parah. Ini sakit yang mendekati ajal beliau. Sakit yang mendekati ajal beliau. Jadi sakitnya semakin parah. Tadinya beliau itu berada di rumah istri beliau yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Tadinya beliau awal mulai sakitnya itu, awal mulai sakit dan parah itu berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Ketika sakit bertambah parah dan semakin berat, semakin keras sakitnya itu, maka beliau meminta izin kepada istri-istrinya, termasuk di situ adalah Maimunah dan yang lainnya, izin untuk apa? Agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah ini adalah istri tercinta setelah Khadijah. Jadi dari istri-istri beliau itu, maka Aisyah memang istri yang sangat beliau cintai. Sehingga ketika beliau sakitnya parah, minta kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah. Bagaimana sikap istri-istri beliau? Maka istri-istri yang lain, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna, mengizinkan permintaan Rasulullah SAW untuk dirawat di rumah Aisyah. Ketika itu beliau sudah tidak mampu untuk berjalan sendiri, sehingga harus dipapah oleh dua orang. Dua orang di sini memegang tangannya, tapi Nabi masih berusaha untuk melangkahkan kakinya di atas tanah. Dua orang ini, siapakah mereka? Mereka adalah yang satu, paman Nabi yang bernama Abbas radhiyallahu anhu, dan disebutkan di hadis ini oleh Aisyah, warajulin akhar, dan orang lain. Kenapa di sini disebutkan orang lain? Siapakah dia? Maka dalam riwayat yang kedua, ya masih di dalam riwayat Bukhari juga, yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, orang yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ada juga riwayat mengatakan orang yang kedua adalah Usamah. Orang kedua adalah Usamah, ya. Ada juga yang mengatakan Fadl bin Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan. Jadi setelah dipapah oleh dua orang, yang satu adalah siapa? Abbas radhiyallahu anhu, dan satunya laki-laki yang lain, di antaranya adalah Ali atau Usama. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bergantian. Untuk menengahinya berarti mereka bergantian dalam memakai. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika Nabi SAW sudah masuk rumah dan sakitnya semakin parah, maka beliau bersabda, ya, memerintahkan untuk diguyur dengan air dari 7 kantong, 7 geriba, itu kantong yang terbuat dari kulit. Kenapa di situ dikatakan 7 kantong yang belum dibuka talinya? Maksudnya adalah
Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksud itu kantong itu masih penuh berisi. Rasulullah SAW didudukkan di atas bejana. Hafsah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi memiliki bejana yang besar terbuat dari tembaga, nuhas itu tembaga. Didudukkan Rasulullah SAW di situ, kemudian diguyur oleh mereka ya dengan air-air itu. Setelah selesai maka beliau memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan kalian telah melakukannya dengan baik. Setelah itu beliau keluar menemui orang-orang, kemudian beliau sholat dengan mereka, lalu setelah itu beliau memberikan wejangan-wejangan nasihat-nasihat. Seorang manusia biasa. Tidak ada sama sekali sifat ketuhanan pada beliau, sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengalami sakit. Dan ini ketika sakitnya semakin parah, semakin parah seperti manusia biasa, kadang-kadang sakit semakin lama semakin parah ketika mendekati ajal. Jadi sudah saya jelaskan bahwa awal sakitnya itu berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Ketika itu pas giliran Maimunah. Jadi Rasulullah istrinya banyak, beliau gilir. Ya. Walaupun untuk Maimunah itu pernah gilirannya itu diberikan kepada Aisyah. Pernah gilirannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk yang ini. Dalam kasus ini harusnya itu gilirannya jatahnya Maimunah, tapi Rasulullah izin untuk sakit dirawat di rumah Aisyah, maka beliau memberikan Maimunah memberikan izin dan juga istri-istri yang lain, karena Rasulullah SAW meminta izin. Ini merupakan adab yang terbaik. Pelajaran berikutnya itu adab yang terbaik dari Rasulullah SAW, akhlak yang tinggi. Suami sebenarnya berhak ketika dalam kondisi seperti itu untuk menetapkan sesuatu. Tapi adab yang baik, maka beliau tetap meminta izin kepada istri-istrinya. Jadi, kalau sekiranya ada yang punya istri lebih dari satu, maka kalau ada sesuatu, ya walaupun suami berhak menentukan, tapi seperti yang dicontohkan Rasulullah, beliau tetap izin kepada istri-istrinya itu. Izin kepada istri-istrinya untuk sesuatu keperluan. Kalau ini darurat, beliau sakit, minta dirawat di rumah salah satu dari mereka. Tentunya yang lain harus memaklumi. Kalau di sini istri-istri Nabi juga memaklumi. Beliau benar-benar sakit parah. Dan tentu akan membuat jiwa Rasulullah lebih lega apabila dirawat di istri yang sangat dicintai. Ya, syukur-syukurnya kalau dalam masalah pembagian, ketika orang memiliki istri yang banyak, itu syukurnya yang disuruh untuk adil itu adalah masalah nafkah, masalah kewajiban memenuhi kebutuhan. Tapi kalau masalah batin memang tidak bisa disamakan. Berdasarkan ini. Jadi bisa jadi yang istrinya lebih dari satu, secara cinta mungkin lebih cinta kepada salah satu dari istri-istrinya itu. Begitu juga Rasulullah SAW. Dan ini tidak masalah. Yang disuruh adil adalah nafkahnya, tanggung jawabnya, dan kebutuhan.
Begitulah adab. Yang bisa dipahami lagi bahwa yang namanya sakit itu bisa mempengaruhi manusia sehingga tubuhnya menjadi lemah. Ya. Pikirannya juga kadang terganggu, namanya juga sedang sakit. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesehatan. Ya. Dengan cara berusaha tentunya. Berusaha menjaga diri, menjaga pola makan, menjaga pola pikiran, terus mengkonsumsi yang baik-baik, melakukan olahraga dan seterusnya. Rasulullah itu jarang sekali sakit, dan ini sakit memang pas di akhir-akhir ketika beliau sudah mendekati ajal. Kita harus berusaha. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina. Tidak masalah orang itu mencari atau mengejar kekayaan. Tetapi kata Rasulullah, kesehatan itu liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, khairun minal ghina, lebih baik daripada kekayaan. Kesehatan itu bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, yang mengejar rezeki, tapi melupakan kesehatannya. Sehingga banyak orang yang penyakitan, usianya belum terlalu tua, tapi sudah banyak penyakitnya. Ya, mungkin di antara sebabnya, dulu ketika sibuk bekerja, sibuk mencari karunia Allah, dia kurang memperhatikan kesehatan tubuhnya. Wallahu alam. Jelas di sini sakit itu memang bisa membuat orang tubuhnya lemah. Ini Rasulullah SAW, orang yang paling kuat, orang yang paling apa istilahnya tegar ya, tetapi ada masanya memang mengalami sakit dan lemah badannya, sehingga harus dipapah ketika pindah dari rumah Maimunah menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau harus dipapah. Pelajaran berikutnya adalah di dalam hadis ini dijelaskan secara detail ya bagaimana cara Rasulullah itu pindah tadi, bahwa dipapah oleh 2 orang. Ini karena begitu beratnya penyakit yang diderita oleh Rasulullah SAW. Mungkinkah manusia mengalami seperti ini? Sangat mungkin. Rasulullah saja mengalami. Jadi, saking sakitnya, saking parahnya, saking kerasnya, sehingga tidak mampu berjalan ya, kecuali harus dipapah, harus dituntun. Sebagian malah sudah tidak bisa lagi, walaupun dituntun, harus digotong atau harus didorong. Di sini tadi, siapa yang bersama dengan Abbas radhiyallahu anhu? Beliau adalah Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan hadis ini dalam Sahih Bukhari ini. Ibnu Abbas bertanya kepada Ubaidillah, seorang tabi'in, muridnya, siapa laki-laki itu? Tahu nggak kamu? Maka laki-laki yang tidak disebutkan Aisyah itu siapa? Maka Ubaidillah sebagai muridnya mengatakan tidak. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang pertanyaan, kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib? Ternyata begini. Sebagai manusia biasa, wajar kalau ada perasaan mengganjal di hati. Wajar kalau ada perasaan mengganjal di hati. Perasaan apa? Perasaan yang dulu pernah terluka. Ketika terjadi kasus hadisul ifki. Ketika terjadi peristiwa hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Hadisul ifki adalah berita bohong yang menyebar, ya, yang disebarkan oleh orang munafik, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan
selingkuh atau berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Padahal Safwan itu sahabat yang sangat baik. Ketika ada hadisul ifki itu memang heboh. Bahkan Rasulullah pun memulangkan Aisyah ke rumah Abu Bakar ya. Atau Aisyah minta tinggal di rumah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking beratnya itu. Sehingga Rasulullah pun belum bisa bersikap apa-apa. Menunggu datangnya wahyu. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa hal ini harus memberatkan Anda? Kan banyak wanita-wanita yang lain selain dia. Nah, kata-kata inilah yang membuat Aisyah nggak terima di hatinya. Terluka ketika Ali mengatakan gitu. Padahal waktu itu memang belum terbukti ya, belum terbukti yang sebenarnya seperti apa. Itu belum diturunkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka Aisyah ada perasaan yang mengganjal. Kayak nanti kan pernah terjadi peperangan setelah itu, peperangan antara kubu Aisyah dan Ali radhiyallahu anhu. Namun kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menjudge, tidak boleh membela satu sama lain. Mereka semua adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh untuk menyibukkan diri dalam pertikaian di antara mereka. Ini saya hanya menyebutkan kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak menyebutkan laki-laki lain, tidak menyebutkan namanya, padahal itu adalah Ali radhiyallahu anhu, karena ada sebab itu. Ya sangat wajar secara manusiawi kalau ada perasaan seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan yang bersama Abbas itu adalah Fadl bin Abbas, anaknya Abbas. Dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki itu adalah Usamah. Berarti di sini ada Ali, ada Usamah, ada Fadl selain Abbas. Maka untuk menengahi, ya kalau disebutkan dalam hadis ini oleh Ibnu Abbas adalah Ali. Namun dalam riwayat yang lain Fadl dan juga Usamah. Untuk menengahinya maka kita bisa memahami bahwa karena ada jarak antara rumah Maimunah dan rumah Aisyah, bisa jadi mereka bergantian. Antara Ali radhiyallahu anhu, antara Usamah, dan antara Fadl bin Abbas. Adapun Abbas radhiyallahu anhu, kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah, pamannya. Ya wajar kalau pamannya kemudian memapahnya. Itu Fadl. Nah, gitu ya. Kalau Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil. Baik. Nah, kemudian bisa diambil pengertian dari hadis ini bahwa kalau laki-laki memiliki istri yang banyak, maka jatah istri yang satunya bisa diberikan kepada istri yang lain. Jadi para istri itu boleh saling memberikan jatahnya sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi yang lain, yaitu Maimunah dan juga yang lain, diikhlaskan jatahnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pilih, nanti pun Rasulullah meninggal di pangkuan, di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini menunjukkan keutamaannya Aisyah sebagai perawi hadis ini. Dan betul, Aisyah adalah ilmunya sangat luas, sangat banyak sesuatu yang diketahui dari Rasulullah SAW. Iya, wajar. Sebagai suami istri, maka Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh sahabat. Ya, karena ada hal yang private antara Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sini ketika Rasulullah itu dari rumah Aisyah, dari rumah Maimunah pergi ke rumah Aisyah itu untuk untuk mendapatkan sesuatu yang meringankan sakitnya itu, berarti menunjukkan bolehnya kita itu berobat ketika sakit. Boleh berobat. Karena ada orang yang berpendapat kalau berobat itu tawakalnya lemah. Tidak. Nah, Rasulullah telah mengupayakan hal ini. Ada yang mengatakan kalau sakit nggak perlu berobat.
Ada yang berpendapat seperti itu. Namun sebenarnya boleh berobat. Yang penting tindakan atau upaya berobat itu tidak menyelisihi syar'i, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Berikutnya, di sini ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, sampai di rumah Aisyah, maka beliau minta apa? Minta untuk diguyur dengan air dari 7 kantong, 7 geriba. Ini adalah apa istilahnya? Petunjuk dari Rasulullah SAW sendiri, yang mana beliau merasa dengan hal itu beliau bisa mendapatkan pengobatan. Jadi ini adalah memang apa yang dilihat, dipandang, dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berharap dengan hal itu badannya bisa menjadi segar kembali karena beliau ingin keluar menemui orang-orang untuk apa? Untuk memimpin sholat dan untuk menyampaikan nasihat. Nah, ketika beliau minta diguyur dari 7 kantong, 7 geriba yang berisi air penuh, yang belum diurai ikatannya itu maksudnya masih penuh isinya. Ketika itu beliau didudukkan di atas satu bejana yang cukup besar yang terbuat dari tembaga milik Hafsah. Hafsah adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu istri Nabi, Hafsah ini anaknya Umar radhiyallahu anhu. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu memiliki bejana besar. Nabi didudukkan di situ, kemudian diguyurkan air kepada Nabi SAW. Sehingga setelah selesai, beliau mengisyaratkan sudah cukup. Beliau kemudian keluar menuju orang-orang untuk mengimami sholat dan kemudian untuk memberikan petua-petua, nasihat-nasihat, ujangan-ujangan. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab adalah bahwa Nabi tadi diguyur itu berarti beliau mandi. Beliau duduk di atas bejana yang besar dan beliau diguyur dengan geriba, dengan kantong berisi air, yang mana menunjukkan kaitan hadis ini dengan bab mandi dan berwudu dengan menggunakan kendi. Kendi mewakili semua bejana, baik terbuat dari tanah, terbuat dari batu, terbuat dari kayu, terbuat dari kulit, atau bahkan terbuat dari tembaga. Jadi kaitannya hadis ini dengan bab adalah ketika Rasulullah SAW diguyur dengan kantong berisi air dan juga beliau didudukkan di atas bejana. Maka ini menunjukkan boleh ya, boleh. Dan bejana bentuknya apapun tadi, terus terbuat dari apapun, tidak masalah. Kecuali kemarin yang sudah kita sebutkan. Yang tidak boleh adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang tidak boleh adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Gitu ya. Maka inilah yang bisa kita ambil kesimpulannya dari hadis yang ke-151. Nanti insya Allah masih tentang kaitannya dengan bejana dalam hadis-hadis yang lain itu akan dipertegas lagi. Seperti bab berikutnya adalah bab berwudu dari bejana. Ini nanti akan mengulangi hadis yang lalu, hadis yang ke-149 akan diulangi pada hadis ke-152. Maka nanti insya Allah akan hadis-hadis yang sudah dibahas akan kita
bacakan dan akan kita jelaskan secara singkat karena merupakan pengulangan. Demikian, barangkali ada yang mau bertanya tafadhol mengenai apa yang telah kita bahas tadi. Baik, akan saya tambahkan satu hadis lagi karena memang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Sudah disinggung ya. Hadis yang ke-152 babnya berwudu dari bejana. Dari Anas radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa'utiya biqadahin rahrahin fihi syai'un min ma'in fawada'a asabi'ahu fihi qala Anasun faj'altu anzuru ila al-ma'i yanbu'u min baini asabi'ihi qala fahazartu man tawadda'a ma baina as-sab'ina ila tsamanin. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan atau dibawakan bejana, ya, bejana di sini adalah bejana tempat minum yang mulutnya lebar, namanya kodahin roh-roh, itu bejana tempat minum yang mulutnya lebar. Jadi kodahin roh-roh itu bejana, satu jenis bejana yang fungsinya untuk minum, tapi dia memiliki mulut yang lebar. Nah, di dalamnya itu ada air. Di dalamnya ada air. Untuk apa? Rasulullah SAW meminta itu, yaitu untuk digunakan berwudu, digunakan untuk berwudu. Maka beliau kemudian meletakkan jari jemarinya di dalam bejana ini, sehingga Anas radhiyallahu anhu menyaksikan bahwa airnya sedikit, sedangkan yang ingin berwudu itu jumlahnya banyak, maka Anas menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa memancar air dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ilal ma'i yanbu'u min baini ashabi. Memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengatakan, "Fahazartu man tawadda'a." Aku memperkirakan berapa jumlah orang yang berwudu, berapa jumlahnya, maka diperkirakan oleh Anas jumlahnya adalah ma bainas sab'in ila tsamanin. Jumlahnya antara 70 hingga 80. Masya Allah. Terkait dengan hadis 149 kemarin, bahwa ini bukti dari kenabian. Salah satu mukjizat Rasulullah yang ditunjukkan bahwa air memancar dari jari jemari beliau, sehingga air yang sedikit cukup digunakan untuk berwudu sekian banyak orang. Dalam riwayat yang ini disebutkan 70 sampai 80, riwayat 149 disebutkan 80 lebih, sedangkan di dalam riwayat yang lain 1400. Masya Allah. Itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup sekian apa yang kita sampaikan, ya, sampai pada hadis 152. Insya Allah Selasa depan kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-153, bab berwudu dengan alat takaran mud. Maksudnya di sini nanti kita akan bicara mengenai berapakah air yang sebaiknya digunakan untuk berwudu. Berapa air yang digunakan untuk berwudu. Nanti
Kemarin sudah ada pertanyaan ya, berapa ukuran air ya. Nanti kan kita bahas lebih detail meskipun kemarin sudah kita jelaskan satu sok ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Dan bab berikutnya tentang mengusap khuf. Nah, ini juga penting sekali supaya kita paham apa itu yang dimaksud dengan mengusap khuf, dua kasut. Barakallahu fikum, semoga bisa diambil manfaatnya. Kita berharap Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap menuntut ilmu. Nah, ini ternyata ada pertanyaan. Sudah mau ditutup baru bertanya. Apakah saat Rasul diguyur air, beliau juga berwudu? Ya, di sini maka beliau diguyur air itu adalah untuk mandi dan berwudu tentunya, untuk bersuci. Intinya itu beliau ingin badannya sembuh, sehat, terus beliau ingin bersuci sekalian, baik mandi maupun berwudu, karena beliau ingin sholat dan menemui orang-orang. Jadi demikian ya, diguyur itu mandi dan juga berwudu. Nanti kalau antum merawat orang sakit, kalau tidak bisa berwudu ya diwudukan. Diwudukan kalau memang ada air dan memungkinkan, atau dimandikan, atau kalau memang tidak mungkin pakai air ya ditayamumkan. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz dan Pak Admin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tinggi. Ini kok belum ada.